semuanya. Di sini saya akan membuat video untuk membagi tugas kewarganegaraan yang gerakan di ruang digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Budi Alamsyah dengan NIM 2330156. Di sini saya akan ada pengertiannya. Pengertian gerakan di ruang digital adalah upaya kolektif untuk mengisi lingkungan digital seperti media sosial, ataupun konten internet dengan informasi dan aktivitas yang positif, bermanfaat, serta membangun nilai sosial. Fokusnya bukan hanya aktif di digital, tetapi juga menciptakan ruang yang aman, produktif, dan etis bagi semua. Latar belakangnya, ada beberapa faktor yang mendorong munculnya gerakan ini. Yang pertama, maraknya informasi palsu atau hoax yang mudah menyebar di sosial media. Karena belakangan ini kita tuh banyak menerima informasi yang tidak benar faktanya, sehingga seringkali ada isu-isu dalam apapun yang membuat kegaduhan di media sosial. Nah, banyak korban, salah satunya seperti ibu-ibu yang menggunakan internet yang mungkin pengetahuannya di dalam internet itu terjangkau, jadi mudah dibohongi oleh berita hoax seperti berita hasil AI atau apapun itu. Yang kedua, meningkatnya ujaran kebencian yang mengganggu keamanan digital. Nah, seperti yang kita tahu, ada banyak ujaran kebencian yang dimunculkan melalui media sosial seperti antar suku, antar ras, kemudian antar anggota kelompok yang mungkin berbeda satu sama lain. Nah, yang ketiga, adanya rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat. Nah, rendahnya literasi digital pada masyarakat ini sangat berpengaruh dengan adanya media sosial, karena sering terjadi miskomunikasi atau misconnect, yang mana pembaca itu tidak mengetahui konteks yang sebenarnya atau mudah terbaca dengan kata-kata clickbait. Lalu ada ketergantungan pada ruang digital untuk belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Ketergantungan yang dimaksud adalah mungkin ada beberapa orang yang belajar itu sangat bergantung pada internet, pada AI, karena keterbatasan ilmu akademik yang dimilikinya. Ada juga yang terakhir, kebutuhan membangun budaya digital yang sehat, terutama di era transformasi digital. Yang barusan saya sebutkan itu merupakan latar belakang. Selanjutnya, tujuan gerakannya tidak jauh dari latar belakang yang sudah saya sampaikan. Tujuan gerakannya yang pertama, meningkatkan kualitas interaksi digital sehingga lebih positif dan beradab. Yang kedua, mendorong masyarakat menghasilkan konten yang bermutu seperti edukasi, inspirasi, dan inovasi. Yang ketiga, menekan penyebaran konten negatif seperti hoax, fitnah, dan provokasi. Yang keempat, meningkatkan literasi digital agar masyarakat lebih kritis dan cerdas dalam mengkonsumsi informasi. Yang kelima, membangun ruang digital yang inklusif, aman bagi semua kelompok. Adanya tujuan gerakan ini adalah untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang sudah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya. Lalu ada poin yang keempat, bentuk-bentuk gerakan memiliki ruang digital yang biasanya sering dijumpai di media sosial. Yang pertama itu ada kampanye edukatif, yaitu membuat konten pengetahuan mengenai infografis, edukasi, ataupun artikel. Nah, belakangan ini banyak konten kreator atau influencer mungkin ya bisa dibilang, yang mereka tuh banyak membuat konten-konten positif seperti pengetahuan umum, lalu ada konten-konten edukatif seperti
bagaimana caranya melakukan sesuatu, bagaimana caranya menggunakan sesuatu, dan lain-lain. Ataupun ada juga artikel-artikel mengenai edukasi dan pengetahuan umum lainnya. Di dalam kampanye edukatif ada juga menyebarkan literasi digital, cara cek fakta, keamanan digital, dan etika bermedia. Itu tuh mungkin sering terjadi di lingkungan mahasiswa tuh penyebaran literasi digital seperti cara apa ya? Seperti jasa Turnitin mungkin ya, ngecek plagiarisme, apakah laporan yang kita buat itu meniru laporannya orang lain atau tidak. Lalu ada produksi konten positif, konten inspiratif, prestasi pemuda, budaya lokal, sejarah nasional. Nah, konten inspiratif seperti ini banyak kita temui pada platform TikTok, seperti mereka tuh membanggakan hasil atau prestasi mereka yang didapat melalui lomba-lomba, melalui kegiatan-kegiatan yang mungkin harus dicapai dengan effort yang lebih. Lalu ada juga konten UMKM atau promosi UMKM juga kegiatan promosi lokal. Nah, di platform ini juga, yaitu TikTok, sering terjadi promosi-promosi UMKM yang sedang merintis perusahaan kecil mereka, entah itu apa ya, entah itu jasa yang dipromosikannya ataupun dagangan-dagangan kecil yang biasanya makanan buatan rumah. Lalu ada juga partisipasi kritis dalam media sosial. Ada 3 poin, yaitu menyaring informasi sebelum membagikan, melaporkan konten yang melanggar aturan, memberikan komentar yang konstruktif atau membantu. Menyaring informasi sebelum biasanya kreatif, memilah dan memilih konten yang bisa dijadikan konsumsi oleh khalayak umum, seperti konten yang memang dihususkan untuk orang-orang di atas 17 tahun, ataupun misalnya konten-konten yang cocok untuk dikonsumsi anak usia di bawah 17 tahun, usia anak-anak. Lalu ada juga kolaborasi komunitas seperti webinar literasi digital, aksi komunitas kreatif, pelatihan membuat konten informatif. Lalu ada juga mengembangkan ruang diskusi sehat, seperti forum atau grup diskusi yang mendukung dialog sopan dan berbasis data, menghindari debat toksik ataupun provokasi. Nah, sempat terjadi provokasi yang dimaksud itu seperti pada saat ramai pemilihan presiden. Di situ tuh terjadi provokasi besar-besaran yang membuat pecah belah antar etnis beberapa kelompok yang ada di bagian yang ada di Indonesia, seperti etnis 98, yaitu etnis Tionghoa, dan mereka tuh secara tidak langsung membangunkan trauma-trauma yang terjadi pada masa itu. Lalu yang terakhir ada manfaat gerakan memenuhi ruang digital. Tentu saja setiap gerakan itu pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu manfaat dari gerakan ini ada beberapa poin. Pertama, mengurangi polusi digital berupa hoaks dan ujaran kebencian. Yang kedua ada meningkatkan kompetensi digital masyarakat. Yang ketiga, menciptakan ekosistem digital yang aman dan produktif. Yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Yang kelima, ada mendukung perkembangan ekonomi digital dan inovasi teknologi. Nah, mungkin inti dari gerakan memenuhi ruang digital yang dimaksud itu adalah kita tuh diusahakan agar dapat konten-konten positif dengan video-video positif yang tidak mengandung sara, yang tidak memberikan ujaran kebencian. Nah, dikhususkan kepada
kita sebagai mahasiswa mungkin lebih bisa memilih atau menyebarluaskan konten-konten yang edukatif yang bisa diterima oleh masyarakat luas dan juga memiliki dampak yang baik. Mungkin sekian yang bisa saya